Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi ini, hari yang ke-23 di bulan Oktober, kita bertemu kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Bulan Oktober ini kita masuk dalam bulan keluarga, dan untuk tema renungan satu hati di bulan Oktober ini adalah keluarga yang berkarya di dalam Tuhan. Dan khusus untuk hari ini temanya akan berbicara tentang konflik atau pertentangan. Mari sebelumnya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak. Mengucap syukur buat hari baru yang boleh kami nikmati pagi ini. Kami boleh bangun dari istirahat kami semalam dan kami boleh merasakan udara segar di pagi hari ini. Bapa, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah kami dari segala dosa dan salah kami. Serta bukakanlah mata, hati, dan pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh menemukan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Seru doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman pagi ini akan dibacakan oleh Dek Tristan, salah seorang anggota jemaat GKJ Condong Catur dari sekolah minggu. Silahkan Dek Tristan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Lukas 12 ayat 49 sampai 53. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Tristan yang sudah membacakan firman pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, tema renungan hari ini yaitu konflik atau pertentangan dengan nats dari Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-51 yang akan saya ulang untuk bacakan. Demikian firman-Nya. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Ketika kita membaca kembali nats tersebut, pastinya muncul pertanyaan di benak kita. Bagaimana mungkin Kristus datang bukannya membawa damai, tetapi malah membawa pertentangan? Bukankah selama ini kita diajarkan bahwa Kristus itu penuh kasih? Kristus itu adalah juru selamat yang membawa kedamaian. Mari Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku, kita lanjutkan lagi untuk membaca dan merenungkan kembali ayat-ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-52 dan 53 demikian. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Nah, setelah membaca kembali ayat 52 dan 53, mari kita lihat kembali dalam kehidupan di keluarga kita masing-masing atau di lingkungan sekitar kita. Tanpa kita sadari, sejatinya hidup kita
begitu dekat dengan konflik atau pertentangan. Kita bisa mendapati konflik atau pertentangan itu terjadi di banyak tempat. Bisa di warung makan, terjadi di pasar, di stasiun, bisa terjadi juga di tempat kita bekerja atau di sekolah, bisa juga di lingkungan kita tinggal, tetangga kita. Dan bahkan seperti yang tertulis di Alkitab tadi gitu ya, bisa terjadi bahkan di dalam keluarga kita sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa di Alkitab juga dituliskan semacam itu gitu ya? Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, sekalipun Yesus Kristus disebut sebagai Raja Damai dan kebenaran itu harus senantiasa disampaikan dengan kasih, ada unsur tertentu dalam kedatangan dan pemberitaan Injilnya yang akan mengakibatkan pemisahan ataupun pertentangan. Seperti iman kita kepada Kristus itu akan memisahkan orang percaya dari orang berdosa dan dari dunia. Kemudian pemberitaan firman Allah dan kebenarannya juga akan mendatangkan perlawanan, perpecahan, dan penganiayaan. Kita juga bisa melihat dan membaca itu dari perikop-perikop di Perjanjian Baru gitu ya. Kemudian kehidupan yang kita jalani ketika sesuai dengan standar kebenaran yang sudah ditetapkan Kristus seringkali juga akan mendatangkan ejekan, cemoohan gitu ya, bahkan mungkin juga pengucilan yang kita rasakan gitu. Juga ketika kita mempertahankan iman kita kepada Kristus terhadap ajaran yang sesat, itu pasti akan mendatangkan perpecahan bagi orang-orang dengan orang-orang di sekitar kita. Kristus datang ke bumi ini tidak untuk mendamaikan manusia dengan bumi atau agar manusia itu bisa berdamai dengan dosa, bukan. Tetapi Kristus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Itulah sebabnya kemudian muncul ada pertentangan atau konflik di sekitar kita. Ketika kita memiliki standar hidup yang berbeda dengan orang lain pada umumnya karena pengenalan kita akan Kristus, seperti contohnya ketika kita tidak mau ikut korupsi berjemaah, ketika kita tetap tertib berlalu lintas ada atau tidak adanya CCTV atau polisi di sekitar jalan yang kita lalui, tidak mau menyuap ataupun disuap gitu ya, pasti konflik atau pertentangan itu akan muncul. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah kita akan kompromi dengan dunia ini? Apakah kita akan kompromi dengan dosa? Atau kita tetap berpegang pada ajaran dan iman kita kepada Kristus meskipun kita akan menghadapi konflik atau pertentangan dari lingkungan di sekitar kita. Bahkan mungkin pertentangan itu juga akan muncul dari keluarga kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, situasi konflik atau pertentangan memang tidak mudah untuk dijalani. Namun percayalah kepada Kristus bahwa semua itu adalah ujian yang diberikan pada kita supaya kita makin kuat dan makin kudus di hadapan Allah. Lalu ketika konflik itu menghampiri kita karena hidup benar yang sudah kita lakukan, bagaimana kita mesti menyikapinya? Mari kita menyikapi konflik atau pertentangan yang muncul karena iman kita pada Kristus itu tetap dengan sikap yang positif dan dengan penuh kasih. Karena kasih itu merupakan pengikat yang menyempurnakan dan mempersatukan sebuah relasi. Kasih itu bisa mewujud dalam belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. Dan yang lebih penting lagi, kasih itu bertolak dari damai sejahtera Kristus yang tumbuh dalam hati kita. Semakin kita dekat berpaut pada Kristus, maka kasih dan damai sejahtera itu akan terus tumbuh subur dalam hati kita dan hidup kita, sehingga kita bisa menjalani hidup di tengah konflik atau pertentangan. Kiranya kita semua dimampukan untuk semakin menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bersatu kembali dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di dalam surga. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang kembali mengingatkan kami bahwa kedatangan-Mu ke dunia ini adalah untuk mendamaikan kami dengan Allah. Mampukan kami untuk menjalani hidup kami dalam iman percaya kami kepadamu dengan tetap melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu, meskipun itu akan menimbulkan pertentangan dengan lingkungan kami. Mampukan kami untuk juga bisa menyikapi dengan cara yang benar, supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi sekitar kami dan membawa mereka untuk berbalik dari cara hidup yang salah dan kemudian juga beriman kepadamu. Sertai kami dalam sepanjang aktivitas dan hidup kami hari ini ya Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan doa kami ini. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, renungan kita pagi ini. Semoga ini bisa mendasari segala aktivitas kita di hari ini. Tuhan memberkati kita semua.